أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني minal muslimin. Para jamaah masjid yang semoga Allah merahmati kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah menerima amalan kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, alhamdulillah kita digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk hadir di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sebuah perkara yang remeh jalan kita, langkah-langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kandungan atau apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di belakangnya. Kaki langkah kaki kanan mendapatkan pahala, langkah kaki kiri menghapuskan dosa. Sering kita mendengarkan ini, namun sampai tidak itu terasa enggak oleh kita, terhayati tidak oleh kita, atau ini hanya ritual kewajiban-kewajiban saja, atau kita sudah merasakannya dan menjadikannya ini adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Sama dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, kalau kita hayati, kalau kita tafakkurkan, kalau kita nikmati, kalau kita ketahui, ini adalah merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan masuk kita ke masjid, maka kita paling tidak tahu apa kaifa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi yaumihi wa lailatihi. Bagaimana keadaan Nabi di hari-harinya, di siang dan malamnya, apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam masjid, bagaimana doanya? Kemudian keluar lagi dari masjid, disunnahkan juga kita membaca doa. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu. Begitu kita keluar dari masjid, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu fadilahmu, pintu keberkahanmu, pintu rizkimu. Fadlun minallah yang Allah berikan kepada kita. Maka alhamdulillah kita hadir di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus mengakar betul ke dalam hati kita, mengakar betul kepada cara pandang kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tambah yakin, akidah kita tambah kuat. Bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca bukan hanya sekedar lewat di lisan saja, akan tetapi masuk ke dalam hati. Ketika misalnya imam membaca innal insana li rabbih lakanud,
wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Subhanallah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Hantaman-hantaman ayat itu terasa di hati kita, ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya ia manusia kepada dunia, kepada masalah-masalah harta madiyah itu betul-betul lasyadid, sungguh-sungguh sangat tamak. Ini diberitakan oleh Al-Quran kepada kita. Akhirnya ketika membaca itu terasa, ya Allah, 24 jam hampir otak ini enggak berubah kecuali mencari money, fulus, rupiah, dolar, bagaimana investasi, bagaimana ini. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya ia sendiri dalam perkara itu melihatnya, mengetahuinya, menyadarinya. Kemudian apa ayat selanjutnya? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah ia tidak mengetahui apabila yang dibangkitkan yang dikubur-kubur itu, artinya hari kiamat datang. Apakah betul-betul ditanya berapa banyak uangmu, berapa banyak investasimu, dan seterusnya dan seterusnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur, dan dikeluarkan apa-apa yang ada di dalam hati. Wa hussila, ya, dikeluarkan apa-apa angan-angan kita, pikiran-pikiran kita, cemooh-cemooh kita, dan seterusnya yang ada di dalam hati. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui atas segala sesuatu pada hari itu. Nah, para jamaah yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Topik kita malam ini adalah tentang quwwatul aqidah atau tauhid ilmu dan amal yang berkaitan dengan aqidah. Saya ingin membawakan sebagai bentuk ta'zim kita kepada para ulama. Saya ingin membaca atau mengambil referensinya juga dari kitab-kitab para ulama, sehingga seakan-akan itu tidak berbunyi dari diri sendiri, melainkan merujuk juga kepada ulama yang memang ahli pada bidangnya. Ini adalah faedah, salah satu faedah. Jadi banyak sekali ulama itu menulis apa yang kira-kira sedang yukhatir fi balihi, apa yang ada sedang di dalam hatinya. Kita bisa bayangkan bagaimana ulama-ulama sekelas Buya Hamka, tidak ada referensi tapi terbit di dalam penjara itu apa? Tafsir. Tafsir, Bapak Ibu. Tidak sebanyak, dia tidak pergi ke library yang terbesar di dunia untuk menamatkan tafsirnya. Bisa bayangkan berapa banyak ilmu yang ada di dalam hatinya. Dan banyak ulama-ulama yang lain ternyata karya-karya fenomenalnya itu timbul ketika ia di penjara, ketika ia sedang khalwah, ya, betul-betul tafakkur, tadabburnya sangat tinggi sekali. Nah, ini di sini disebutkan Ar-Rabbu Ta'ala yad'u ibadahu fil Qur'an ila ma'rifatihi min tariqain. Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya untuk di dalam Al-Quran untuk mengetahuinya, untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui, mencari tahu tentang Tuhannya itu melalui dua cara. Yang pertama adalah an-nadharu fi maf'ulatihi, dengan melihat dengan mata kepala kita sendiri apa-apa yang telah diperbuat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah at-tafakkur fi ayatihi wa tadabburuha, yaitu memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertadabbur. Bertadabbur itu di atas daripada berfikir, ta'ammul. Apa bahasa Indonesia yang cocoknya? Ya, betul-betul memikirkan dengan seksama,
dengan akal yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat-ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kemudian apalagi wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu, afala tubsirun, tidakkah engkau melihatnya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini satu di antara dua cara, yaitu dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukti nyata. Kebayang kalau seandainya udara yang gratis ini ada bermasalah, kayak Covid kemarin, kita bisa melihat bagaimana paniknya dunia, dan kita bisa melihat bagaimana berita sampai sekarang pun ada negara yang kolaps. Itu cuman gara-gara virus, Bapak Ibu. Bayangkan kalau seandainya udara yang diberikan ini harus daftar di My Pertamina misalnya. Ya kan? Atau mungkin kadarnya dikurangi sehingga kemana-mana kita harus bawa tabung. Kemudian ditunjukkan lagi wa fi anfusikum, dan dalam dirimu, dua mata, betul-betul sangat. Kemudian tahu-tahu ada yang tidak percaya sama Allah. Itu apa yang dilihatnya? Meragukan akan keesaan Allah. Afala yanzurun ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah engkau melihat bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan? Kita melihatnya itu seakan-akan dia tetap di situ. Tetapi di ayat Allah Subhanahu wa taala, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sihab. Subhanallah. Dan kamu melihat ya, gunung-gunung seakan-akan dia jamid, tidak bergerak, sedangkan dia adalah berjalan seperti jalannya as-sihab, awan, sangat pelan sekali. Saya juga kaget. Ternyata gunung itu berjalan. Dan saya pernah ketemu di Gua Hiro dengan ahli geologi. Ketika saya terangkan itu, ketika saya juga mendapatkan daripada kitab para ulama. Dia peneliti di atas Gua Hiro. Dia katakan, Ustadz, yang Ustadz sampaikan di bis tadi benar, dan saya adalah peneliti geologi. Saya meneliti lempengan-lempengan bumi, meneliti meneliti gunung-gunung bentuk batu berapa ratus tahun, dan ternyata dia memang berpindah. Dan lihat bagaimana mudahnya Al-Quran menerangkan kepada kita dengan permisalan-permisalan. Tamurru marras sihab. Artinya Al-Quran ini subhanallah mu'jizah sampai kepada lafaz-lafaznya. Tamurru marras sihab, ada yang lebih pelan jalannya daripada awan, kura-kura mungkin ya. Tapi kalau kita lihat itu kan, kita berusaha mengejar, kok masih di sana saja. Nah, hal-hal yang seperti inilah, yang sebenarnya harus akhirnya menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu beda sekarang ini bulan sebentar lagi Muharram. Ya, sudah masuk Muharram Ustaz ya? Belum ya, sebentar lagi Muharram, masih bulan haji. Kita bisa bayangkan bagaimana muktamar muslim terbesar di dunia di Arafah. Subhanallah, musim haji itu hampir ya, ketika kita mengantarkan sanak famili, tetangga mau berangkat haji, belum dia sampai kita sudah terharu. Ya, sampai kita nggak sabar ingin mendengarkan ceritanya, bagaimana di sana dan lain sebagainya. Ya, bagaimana ketika Arafah ya, dengan berbagai khilafat yang ada, sedangkan kaum muslimin di belahan dunia lainnya berpuasa Arafah. Bagaimana imbangnya Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Bagaimana imbangnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar ketika Allah katakan di ayat yang lainnya, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Artinya, pertanyaannya, kalau selama satu hari, satu minggu, satu bulan
kita betah untuk tidak memegang Al-Quran, untuk tidak membaca Al-Quran. Itu pertanyaannya ada dua, apakah akidah kita yang sudah terlalu kuat, atau Al-Quran yang nggak bisa masuk ke dalam hati kita? Ya, bagaimana nangisnya Abu Bakar ketika menjadi imam. Abu Bakar ini terkenal dengan Al-Baka. Tidak ada lewat ayat kecuali tersentuh hatinya. Ya, kalau kita lihat manaqib sampai kitab-kitab bagaimana fadilahnya para sahabat, ulama-ulama itu. Kalau Umar itu ke syaitan aja takut. Ketika marah dan tidak marahnya, syaitan itu lari dari Umar. Artinya marahnya itu betul-betul bukan karena hawa nafsu. Kalau hawa nafsu tentu datang syaitan. Tetapi dia marah karena hak. Dan al-haq itu mempunyai cahaya, mempunyai kekuatan. Maka biasanya subhanallah, kekuatan al-haq itu beda sekali. Al-Baka, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana seakan-akan tertusuk-tusuk. Maka benar Utsman ketika berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau seandainya hatimu itu bersih, sungguh tidak akan pernah ma syabi'tum, sungguh tidak akan pernah kenyang dengan bacaan Al-Quran, dengan Al-Quran yang kita baca. Jadi Bapak Ibu para jamaah semuanya, yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Sebagaimana badan ini, tubuh kita ini butuh makan, maka ruh kita juga membutuhkan makan. Maka dalam keseharian, enaknya kalau ceramah itu biasanya memang kita mencontohkannya dengan fiqhul waqi', dengan keadaan-keadaan yang kita alami, karena langsung kita lihat bagaimana ada yang besar fisiknya tapi lemah imannya, nggak berani dia. Tapi ada yang kecil, ya, tapi berani dia. Ya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika selesai itu berjihad, Bapak Ibu, berjihad itu subhanallah pahalanya besar sekali. Ya, pahalanya surga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika pulang dari jihad itu menangis. Hajarnaka ya Quran, hajarnak. Ya, saking waktunya betul-betul sedikit untuk membaca Al-Quran. Ia menangis. Ya, siapa imam-imam yang besar, yang sahibul muallafat. Akhirnya dia berkata apa? Kalau seandainya dulu saya tidak merepotkan diri saya dengan perdebatan, dengan ini, saya fokus dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mungkin lebih banyak faedahnya. Maka Al-Quran ini mempunyai daurun azim, mempunyai efek samping yang sangat besar sekali kepada pribadi kita. Ya, kepada pribadi kita, mau pribadi individual ataupun kepada pribadi membentuk masyarakat yang lainnya. Kemarin saya mengisi di sekolah bagaimana membentuk atau menciptakan calon mujahid yang handal di masa depan. Ada sebuah kitab berbahasa Arab namanya Al-Baitul Al-Muslim Al-Qudwah, Amalun Yahtaju ila Amal, yaitu bagaimana membuat keluarga yang Al-Qudwah Al-Mithali, yaitu yang saya kadang Al-Baitul Al-Muslim Al-Qudwah, yang menjadi contoh cita-cita yang membutuhkan amal kerja nyata. Salah satunya Bapak Ibu yang paling penting ini sangat penting, sering kita abai, yaitu bagaimana kita mendidik anak-anak kita, terutama yang sudah berumur baligh, itu harus dikenalkan dahulu tentang ilmu pernikahan. Artinya dia siap dahulu, tahu dulu ilmunya. Jangan sudah terjun baru belajar di sana. Salah satu di kitab itu adalah ikhtiyar az-zaujah as-salihah. Bagaimana memilih istri yang salihah. Ada istilah kufu di kita kan, dan seterusnya. Artinya apa? Saya sampaikan di situ dan di beberapa kesempatan yang lain, jangan sampai bacaan Al-Fatihah anak-anak kita
didahului mengajarnya oleh guru-guru mereka. Kalau bisa Al-Fatihah saja, anak-anak kita yang mengajarinya. Karena apa? Al-Fatihah ini akan dibawa untuk salat. Ketika ia salat, dia baca Al-Fatihah, kita mendapatkan pahalanya. Dari kita dia belajar. Inilah pentingnya. Ya, apalagi ia termasuk daripada apa? 3 amal jariah yang kalau seandainya wafat, ya, pahalanya terus mengalir. Idza mata ibnu adam yanqata 'amaluhu kullu illa min salas. Shadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihin yad'u lah. Nah, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, mungkin sebentar lagi saya ingin kita ada tanya jawab. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, saya ingin menutupnya bahwasanya apalagi di usia kita sekarang, ya, ketika kita melaksanakan sebuah amalan ibadah apapun itu, walaupun sebenarnya ibadah tidak terpatri atau tidak terfokus atau tidak hanya di dalam masjid saja, semua gerakan kita, lisan kita itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang paling penting adalah mencari hikmah di balik itu. Sehingga ketika kita beribadah, kita betul-betul menikmatinya dan betul-betul itu menjadi sebuah kebutuhan, dan akhirnya kita ingin mendakwahkannya. Sama ketika Al-Quran, kewajiban kita kepada Al-Quran ini tidak hanya membacanya saja. Itu adalah start yang pertama. Ya, ada 5 kurang lebih: membaca, kemudian menghafalnya, kemudian mengajak, ya, ad-da'wah ilaihi, al-amalu bihi, mengerjakannya. Jadi bacaan ini adalah pertama. Tujuan Al-Quran diturunkan itu bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi untuk diamalkan, membumikan Al-Quran di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalifatan fil ardi wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'iluka fil ardi khalifah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beda orang-orang yang tahu faidah daripada zikir, tahu arti-arti daripada subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, tahu dengan makna-makna pahala-pahala yang didapatkan daripada berzikir ini, dengan yang cuman yang cuman tahu berzikir itu yang penting saya berzikir. Beda motivasinya, ya. Beda yang menjadikan al-masjid ini adalah tempat tautan hatinya dengan kewajiban yang harus saya datang, yang penting menggugurkan kewajiban saja. Ketika kita termasuk ibadah yang lain, ketika kita ingin berhaji, ilmu berhaji kita harus tahu terlebih dahulu, sehingga kita menjadi betul-betul sabat, kokoh ketika di sana. Nikmat kita ketika tidur di Muzdalifah malam itu, Bapak Ibu, tidur di Muzdalifah, ya, beratapkan langit, apapun jabatannya, subhanallah, dinikmatinya. Ketika berkorban tahu mengapa ia harus berkorban, ya. Beda orang yang berkorban lillahi subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang berkorban yang penting nama sayanya ada di papan tulis masjid. Sangat jauh berbeda. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Termasuk salat juga. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, bagaimana innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari kemungkaran. Nah, pertanyaannya, Ustaz, bagaimana saya ingin mensucikan hati saya? Udah tiap malam saya bangun coba berzikir, keras saja rasanya hati ini, masih ingin bunuh orang saja hati ini. Gimana itu kira-kira? Apa zikir saya yang kurang panjang atau harus fasih atau bagaimana? Kan seperti itu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang sejujurnya saja mudah untuk dilontarkan dan berat untuk diamalkan.
karena butuh istiqamah. Orang yang paling berat adalah yang menyampaikan di sini, Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Subhanallah. Ya, kalau bukan karena panggilan Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walau cuman satu ayat. Sebenarnya berat sekali untuk berbicara depan Bapak Ibu yang mungkin keilmuannya pasti lebih jauh daripada saya. Maka harapan saya ini adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, dalam rangka untuk saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Semoga Al-Quran yang kita baca, ayat-ayat yang kita dengarkan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengar innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun, maka angkat tangan kita, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosaku. Ya Sattar, ya yang maha menutupi aib. Ada seorang ulama atau hadis, bukan hadis tapi ini perkataan para sahabat, yang mengatakan kalau seandainya dosa itu mempunyai bau, maka mungkin tidak ada yang mau saling mendekati. Siapa hamba Allah yang tidak berdosa? Ya, maka kita masih ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aib itu harus ditutupi, bukan kita umbar-umbar. Ketika kita melakukan kesalahan, bukan kita malah memberitahu kepada yang lainnya. Ya Sattar, ya Allah yang maha menutupi, usturna, tutupilah aib kami. Man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya fid dunya, di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jangan sebaliknya, ya, jangan sebaliknya. Semoga ada pencerahan, ada wawasan yang bertambah, ada ilmu yang kita dapatkan dari pertemuan kita malam hari ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf kalau seandainya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, ya. Apa saja itu pertanyaannya, kita bisa berdiskusi bersama di sini. Saya persilahkan. Ya, silakan. Yang berkaitan dengan Al-Quran atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau yang lagi ngetren Citayam fashion apa namanya? Citayam tahu Bu, Pak ya? Citayam fashion show yang lagi rame di Jakarta itu, anak-anak muda ya. Fashion show atau yang lainnya bagaimana kira-kira ya begitulah. Mungkin ada, ya silakan Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ada beberapa orang jemaah dan melaksanakan ibadah setelah subuh, kemudian setelah menjelang isya. Nah, ini apa yang paling bagus dilakukan? Apakah berzikir, kemudian atau kita membaca Al-Quran? Atau berzikir itu kan berapa waktu, kurang lebih 45 menit. Ya, baik dari maghrib ke isya ataupun dari subuh ke begitu. Nah, kalau kita melakukan zikirnya seperti apa, tadabburnya seperti apa, atau lebih baik bagi membaca Al-Quran, membaca bagaimana seperti itu. Jadi mohon petunjuk kepada basis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya Bapak ya. Ada waktu-waktu ya kita menunggu sholat. Ya apalagi biasanya setelah sholat subuh itu kadang setelah sholat subuh maksud saya itu kan ada spare time, ada waktu sambil menunggu syuruk. Ya, kadang di beberapa masjid ada kajian, kalau hari Ahad, kalau di masjid kami itu saya di Swakarya kebetulan.
Jadi sambil menunggu itu kami biasanya jamaah yang mempunyai kafaah kita berdayakan. Kafaah artinya kalau dia mungkin pernah belajar atau mungkin dia mengerti tentang hadis atau dia punya keahlian apa saja yang bisa diinikan, kami saling berganti. Ya 15-20 menit itu saling mengisi, tentu dengan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya apalagi mengingat sambil menunggu itu kan waktu lumayan panjang itu. Bisa sampai 40 menit ya kan, sampai kadang 45 menit ya kan. Nah, saya akan memulainya dengan kalimat zikir terlebih dahulu. Ya, zikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Artinya, amalan-amalan seperti membaca Al-Qur'an atau kita bertasbih, tahmid. Tasbih itu kan subhanallah. Ya, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, atau mungkin membaca la haula wala quwata illa billah. Ini masuk dalam apa namanya kalimat zikir. Nah, itu termasuk juga salat kita sebenarnya adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat indah sekali. Ini pertanyaannya kan ti'adadun niyyah. Ya, dalam satu majelis, dalam satu ini kita memperbanyak niatnya, harapan kita mendapatkan pahala yang banyak juga. Artinya seperti ini. Sambil menunggu itu banyak sekali pahala kita nih. Maksudnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Menunggu salat sampai salat berikutnya itu menghapuskan dosa Bapak Ibu. Nah, kita niatkan juga di situ i'tikaf ya. Nawaitul i'tikaf fil masjid, tentu menyibukkannya bukan dengan mohon maaf bincang-bincang ya. Kalau kami juga biasanya ya, tapi sama-sama inilah mungkin maksudnya mengundang jamaah, kemudian membuat nyaman. Kadang setelah subuh tuh sudah ada snack. Ada saja nanti. Akhirnya nanti malah lari ke bicara, kalau ngobrol tuh biasanya waktu malah nggak terasa. Ya. Nah, bagusnya memang diniatkan i'tikaf di situ. Nah, pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan sambil niat i'tikaf ini? Yang pertama, kita dapat niat i'tikaf. Kalau kita sholat syuruk itu mendapatkan pahala haji dan umroh tamah. Itu dalam hadisnya sempurna. Ini sesuai dengan kaidah fikih al-ajru ala qadril masyaqqah. Berat enggak itu? Ya, jadi pahala itu tergantung atau sejajar dengan tingkat kesulitannya. Ya, ingin dapat surga tapi amalannya pengen yang ringan-ringan. Kan Bapak aja langsung ketawa tuh kan. Mau dapat untung besar tapi kerjanya pengennya cuma 2 jam tapi gaji 20 juta, kan enggak masuk akal kan? Al ajru ala qadril masyaqqah. Maka itu lumayan membutuhkan pengorbanan, mudawamah, istiqamah. Itu juga tidak mudah. Yang pertama, kita bisa berniat i'tikaf di situ. Namanya itu i'tikaf. Diam saja kita, nggak ngomong apa-apa gitu sudah pahala. Karena kita sedang beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kalau kita berada di tempat yang agung, kita juga menjadi orang yang agung juga, orang yang paling tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk zikir kita bisa itu tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Bisa juga kita baca di situ zikir pagi. Ini penting nih Bapak Ibu ya. Azkarus sabah wal masa, zikir pagi dan petang itu sunnah yang ditinggalkan. Itu penting, ada bukunya. Asbahna, ada ya Ustaz ya? Masya Allah, sudah disiapkan. Itu kalau kita lihat maknanya itu dahsyat sekali, dan itu bagian daripada penjagaan kita daripada gangguan setan. Karena ketika kita keluar dari rumah atau bahkan dalam rumah, setan sudah berjanji untuk terus mengganggu kita. Ya, ketika dikeluarkan dari surga, yamin, yasar, atas, bawah, depan, belakang, dia akan berusaha masuk ke dalam celah-celah. Makanya kenapa sampai ada kesetanan, ya, sampai ada hilang ingatan dan lain sebagainya. Masa bisa kita dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kita juga perlu tahu hadis Rasulullah, kalimatani habibatani ila rahman,
khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan di lisan, berat di timbangan nanti pada yaumul akhir atau yaumul qiyamah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Bisa dengan sayyidul istighfar. Bukan kuantitasnya, walaupun itu juga penting, tapi kualitasnya. Bagaimana kita menghayati? Artinya gini, kalau ulama pada bilang kayak gini, nggak ada gunanya istighfar yang diucapkan kalau tidak dibarengi dengan penyesalan. Faham kan? Betul-betul dari hati. Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih, Allah ampuni aku ya Allah. Betul-betul hati kita masuk juga di situ. Bisa sayyidul istighfar, kalau yang belum hafal bisa belajar. Ya, belajar itu betul-betul dari baru lahir sampai kita meninggal, bukan sampai doktor S3 profesor, tidak, tapi betul-betul long life education. Ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ini ada lagi satu zikir yang dahsyat sekali maknanya, ya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Itu kita ulang-ulangi juga, ini juga bagus sekali. Itu artinya apa? Subhanallah, maha suci Engkau, segala pujian bagimu ya Allah, adada khalqi, sebanyak yang Engkau ciptakan sebanyak yang Engkau ciptakan. Bayangkan, seakan-akan kita bilang subhanallah, alhamdulillah, itu sebanyak ciptaan Allah. Ya, itu sangat dahsyat sekali. Itu mungkin yang bisa dilakukan, ya Bapak Ibu, sambil menunggu salat syuruk. Ya, tentunya juga dengan menakar kemampuan kita. Yang kalau seandainya duduk lama itu membahayakan kesehatannya, kan pertanyaan seperti itu selanjutnya, mana yang lebih didahulukan? Apakah itu termasuk jihad Pak Ustadz, mati dalam keadaan menunggu, ya, atau tidak? Kan kadang-kadang kita belum bisa membedakan itu karena kita belum melihat aulawiyatnya bagaimana, ya. Sedangkan agama kita ini terbangun di atas kaidah yang sangat mudah sekali. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Mungkin itu Pak, ya. Kalau termasuk juga mungkin dari salat maghrib sampai salat isya itu subhanallah. Apalagi kalau kita punya plan itu artinya mungkin dalam 15 hari, dalam 30 hari itu kita bisa menghatamkan Al-Qur'an. Ada orang yang punya target ya one day one juice. Mana lebih utama ini pada individu. Ya, itu juga bagus sekali. Ketika kita memplan, ya, merencanakan kita untuk hatam Al-Qur'an. Kalau para sahabat itu atau ahlul Qur'an yang hafal Al-Qur'an, kami dulu waktu SD itu seminggu paling tidak harus hafal, harus sudah 30 juz itu Al-Qur'an sudah dihafal. Artinya satu hari paling tidak ya 5 juz, 5 kali 7 saja sudah 35. Hari Ahadnya kami biasanya libur. Libur itu enggak baca, ya. Kadang nanti kalau sudah hatam itu 3 hari. 3 hari harus untuk melanyahkan, kalau saya di Jawa dulu, ya, melanyahkan hafalan itu 1 hari 10 juz. Bayangkan 10 juz kelihatannya berat, tapi ternyata enggak Bapak Ibu. Subhanallah. Saya kecil, ya, mohon maaf kalau saya bersaya-saya, mungkin pengalaman saja. Dulu sebelum subuh itu paling tidak setengah jam saya sudah baca 1 juz. Itu ringannya. Setelah subuh 1 juz. Ya, nanti sebelum zuhur saya baca lagi 1 juz. Setelah zuhur saya baca 1 juz. Nanti ada kan waktu-waktu wajib, kan? Waktu-waktu wajib itu setelah asar kami harus ngaji. Asar itu biasanya setengah jam atau 15 menit. Kalau kita udah biasa, biasanya lebih cepat itu baca Qur'annya, ya. Tapi ada hadis Rasulullah SAW yang berkata, khairul a'mali dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang continue walaupun sedikit. Karena biasanya kalau kita maksain, nanti akhirnya kita berat kali agama nih, katanya. Udahlah, sulit kali hidup aku misalnya. Enggak, tapi sedikit saja, ya. Paling tidak hak daripada ruh kita ini mendapatkan makanannya, sehingga dia tercover lah. Kalau perut kenyang, ruh juga kenyang. Ya, mungkin seperti itu.
Sudah azan ya Ustaz ya? Udah masuk ya? Cukup Ustaz ya? Oke, nanti mungkin kita ada pertanyaan lagi, bisa diskusi sambil santai setelah salat Isya. Atau ini nanti gimana baiknya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.